Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Seberapapun yang sudah hadir, kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk sore malam hari ini. Engkau telah memberi kesempatan untuk kami semua Bapak, untuk datang, untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Kiranya kami mohon lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, jamahan kuasa tangan Tuhan saja yang melanda setiap kami ya Bapak. Sungguh kami rindu lawatan-Mu turun ke atas kami semua ya Bapak. Biarlah setiap kami Tuhan yang mengalami beban berat, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kesusahan Tuhan, kiranya Engkau yang akan selesaikan semuanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa, tidak akan meninggalkan kami, tidak akan membiarkan kami ya Tuhan, di dalam kesendirian kami, di dalam kesusahan kami, di dalam sakit kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang hidup, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau urapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagimu. Kembali katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan kurban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati
berikan Tuhan bagi setiap kami. Karena kami tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Bapa. Sungguh kami perlu Engkau di hidup kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama katakan. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup
Sungguh kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau yang Tuhan, kami ada sampai saat hari ini ya Tuhan. Engkau selalu ada di pikiran kami. Engkau selalu ada ya Tuhan, dekat dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Kami dalam lembah kelam, sekalipun kami dalam kesulitan, Engkau tetap bersama kami. Sungguh kami terus perlu Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang sungguh mengerti setiap hati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pujikan lagu ini. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hati kami Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat
Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita melalui persembahan yang terbaik. Mari untuk imamat yang menjalankan boleh maju ke depan. Dengan kasih Kristus, Saudari Kesha berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu yang Kau limpahkan pada kami pada hari ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan korban persembahan untuk-Mu Tuhan. Berkatilah supaya korban persembahan ini dapat melebarkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum, dan berkatilah imamat yang menjalankan, berkatilah dalam kehidupannya, dalam kesehariannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara. Saya akan menceritakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup saya. Beberapa hari yang lalu, malah beberapa bulan yang lalu, saya mengalami sakit di bagian perut Bapak Ibu Saudara. Tadinya saya pikir ini bekas jahitan saja, tapi kok semakin hari semakin sakit. Obat peredanya juga enggak mempan, sakit banget. Setiap bangun tidur, apalagi sampai susah bangun tidur, untuk miring aja saya pelan. Tapi Tuhan luar biasa, tetap memberikan saya kekuatan untuk ngomong anak saya yang sangat aktif. Sampai saat ini Tuhan memberikan anugerah yang terbaik. Saya diberi kekuatan untuk berdiri di sini, untuk memimpin pujian Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu saya periksa ke dokter. Saya bilang, memang kok nyeri banget ya dok, coba dicek aja. Terus diraba sama dokter, kok sepertinya saya curiga bu, ada kista ibu gitu. Tapi ya dalam nama Yesus tidak, karena belum USG Bapak Ibu Saudara. Karena menjurus ke kista katanya, karena saya beberapa hari ini mengalami seperti menstruasi, cuman banyak banget, piuk gitu, banyak banget. Cairannya juga tidak seperti menstruasi, lebih ke gelap, coklat gelap gitu. Kadang ada kayak sedikit nanah itu Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam nama Tuhan Yesus tidak apa-apa, bisa sembuh. Amin. Saya berdoa, besok saya WL. Tuhan beri kekuatan. Puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Saat ini saya bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebenarnya saya nggak mau cerita Bapak Ibu Saudara karena belum pasti. Tapi ya untuk gejala itu menjurusnya memang ke situ, ke kista itu. Tapi ya Tuhan pasti pulihkan saya. Karena saya mau tetap setia melayani Tuhan di tempat ini. Apapun yang terjadi, ada saatnya kita alami hal-hal yang tidak menyenangkan di luar pikiran kita, bahkan tidak seperti yang kita harapkan. Saya juga nggak menduga, saya kok katanya kan ada kista. Padahal waktu USG saya hamil juga nggak ada apa-apa, nggak ada apapun, kista juga nggak ada, bersih. Tapi kok dokter menduga ini ada kista. Ya, dalam nama Yesus besok USG, kalau saya USG nggak ada kista sama sekali. Dalam nama Yesus saya yakin dan percaya Tuhan sudah pulihkan saat ini. Kadang saya nggak kuat itu waktu sakit itu tuh. Tapi saya punya anak yang luar biasa. Tadi waktu saya kesakitan, biasanya dia kan tidur harus digendong, tapi kok nggak mau. Padahal saya sakit, tapi ya nek udah siang kok nggak bobok. Terus ya islah tak wae aku sakit. Dia tidur sendiri Bapak Ibu. Lama tidurnya. Saya juga bisa ikut tidur, saya bisa istirahat sampai 2 kali. Saya istirahat sama anak saya.
Karena Tuhan sudah persiapkan saya istirahat untuk hari ini berdiri di tempat ini. Tidak merasa sakit. Karena kadang setiap efek obatnya habis pasti sakit banget. Apalagi berdiri lama. Kemarin waktu saya singers, saya sakit banget, tapi ya sudah, nggak apa-apalah, dalam nama Yesus Tuhan beri kekuatan sampai saya bisa melewatinya sampai akhir. Itu adalah kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri saya. Mari Bapak Ibu, kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami akan terus tetap menyembah-Mu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang hidup. Engkau tidak meninggalkan kami ya Bapa. Karena biar Engkau dapati kami hamba-Mu yang setia. Mari kita pujikan lagu ini. Ada saat yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Kembali katakan ada saatnya. Mari Bapak Ibu saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti.
tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari bersama-sama kita yang percaya lebih lagi katakan, sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih untuk kesempatan saat malam hari ini Tuhan. Engkau terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kemampuan untuk kami boleh berada di tempat ini. Bapa di surga, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu Tuhan, akan mendengar akan sabda perkataan firman-Mu. Biarlah Engkau siapkan hati kami, buka telinga kami, buka hati kami, untuk kami terus Tuhan menjadi setiap pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Memberkati untuk tim Praise and Worship Tuhan, yang sudah membawa kami untuk memuji menyembah. Engkau terus pakai setiap mereka untuk menjadi saluran berkat-Mu, lewat setiap talenta-talenta yang mereka miliki ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami pewahyuan yang akan dari Tuhan untuk kami boleh mengerti akan setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk menerima, mendengarkan sabda perkataan firman-Mu. Tuhan terus pimpin setiap kami, berbicara atas setiap kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pasti saya yakin kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengar kesaksian yang sungguh luar biasa. Kesaksian ini bukan suatu kebetulan, tapi kesaksian ini juga mempunyai tujuan apa? Supaya kita yang mendengar itu juga semakin dikuatkan. Kalau dari kesaksian Ibu Yuli tadi kita sudah mendengar, ada kelemahan tubuh yang saat ini sedang dialami. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan bekerja. Seperti pujian yang kita naikkan, memilih tetap setia. Memilih tetap setia ini bukan hanya berbicara tentang ini, tapi memilih tetap setia itu harus terus menerus sampai akhir hidup kita. Tadi dikatakan ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Pujian kalimat ini itu menguatkan setiap kita. Seringkali kita tidak mengerti apa yang dimau Tuhan. Seringkali kita tidak tahu apa yang diinginkan Tuhan. Tapi seringkali ketika persoalan itu ada,
permasalahan itu ada dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita merasa aduh kok kayak gini ya. Tapi ingat, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu setia. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Apapun yang saat ini kita alami, Tuhan pasti punya banyak cara. Dan Tuhan tahu hal yang terindah yang akan Tuhan berikan untuk setiap kita. Tadi juga pujian dikatakan, kita harus bisa menjadi hamba yang setia. Nah, pada malam hari ini, saya memberikan judul firman Tuhan, meresponi panggilan Allah. Panggilan dari Tuhan. Ini adalah panggilan dari yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha besar. Panggilan Tuhan itu dinyatakan kepada setiap kita. Panggilan Tuhan itu diberikan kepada kita semuanya, tanpa terkecuali. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Bapak Abraham. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudaraku, di sini kita melihat satu kalimat di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini merupakan pernyataan yang langsung disampaikan oleh Yesus sendiri melalui perikopnya tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ini juga berbicara tentang hal nantinya ketika sudah waktunya kita kembali berjumpa dengan Allah. Tapi kalau kita melihat dari kalimat, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kalau dari perenungan yang saya dapatkan, kita semuanya itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Bahkan setiap ibadah-ibadah yang ada sebenarnya di situ Tuhan sudah memanggil kita. Akan tetapi tinggal bagaimana respon kita untuk menerima panggilan itu. Kalau kita sudah meresponi setiap panggilan yang Tuhan berikan, setiap panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus bisa berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Karena kita tidak hanya cukup dipanggil saja, tapi kita juga harus menjadi orang-orang pilihan. Ini juga bisa berbicara tentang akhir zaman. Karena apa? Nantinya Tuhan pasti akan menyeleksi setiap kita. Tuhan pasti akan melihat kemurnian hati kita. Apakah kita masih murni hati atau kita hanya setengah-setengah? Sebenarnya tanpa kita sadari, Tuhan itu sudah memberikan kita latihan demi latihan. Contoh simpel, untuk datang beribadah. Setiap kegiatan-kegiatan gereja yang sudah diselenggarakan, itu karena Tuhan mau memanggil kita. Tuhan mau memilih kita ketika kita tetap setia. Sehingga dalam Matius 22 ayat yang ke-14 ini juga memiliki fokus pada tema kesiapan hati dalam memenuhi panggilan Allah.
untuk kita bisa dapat memenuhi yang namanya panggilan Allah, kita juga memiliki kesiapan hati. Karena apa? Ketika kita ikut Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita harus siap hati. Kita harus siap dalam segala keadaan, baik susah, suka maupun duka. Kita harus memiliki siap hati, karena itu yang dimau Tuhan. Siap untuk menjadi umat yang dipanggil Tuhan? Siap menerima panggilan dari Yang Maha Tinggi? Siap mau terima resiko ketika kita mau ikut Tuhan? Tapi meskipun seringkali kita menghadapi segala pencobaan, kita seringkali merasa lelah dengan persoalan yang terjadi. Kita mungkin seringkali lelah dengan kelemahan tubuh yang kita alami. Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan lebih tahu potensi kita, kemampuan kita sampai di mana Tuhan lebih tahu. Sehingga tanpa kita sadari, seringkali ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam masalah, Tuhan masih mau pakai kita semua. Karena apa? Dia tahu kita mampu. Dia tahu bahwa kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi yang sangat disayangkan seringkali kita menolak panggilan itu. Kita meremehkan panggilan itu. Kita menganggap enteng panggilan itu. Dan seringkali kita hanya mau datang kepada Tuhan ketika persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya, ketika kita dalam keadaan yang tenang-tenang saja, ketika kita ada dalam kesenangan diri kita, kesenangan hati kita, apakah kita masih mau datang kepada Tuhan? Panggilan itu akan terus diberikan kepada setiap kita sampai pada akhirnya nanti. Dan panggilan Allah tentunya pasti diberikan, akan diberikan untuk semua orang percaya. Orang percaya yang memiliki iman di dalam Kristus. Dari berbagai macam latar belakang. Tetapi panggilan itu harus diterima juga dengan iman dan persiapan yang benar. Seringkali kita mendengar hamba-hamba Tuhan memiliki motivasi yang benar ketika kita melayani. Memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk diberikan pada Tuhan. Karena apa? Karena kita harus bisa meresponi. Karena kita harus memiliki persiapan yang benar untuk menerima panggilan Tuhan. Tapi kita harus percaya Tuhan itu tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan tahu bahwa kita itu bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ada tiga hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau meresponi akan panggilan Tuhan. Yang kita harus bisa menghargai panggilan Allah. Ini yang penting. Sudahkah sebagai evaluasi, sudahkah kita bisa menghargai panggilan Allah? Atau justru ketika kita terpuruk, ketika kita dalam persoalan, kita justru menjauh dari Tuhan. Ketika kita dalam masalah, kita jauh dari Tuhan. Ketika kita mengalami kelemahan tubuh, kita jauh dari Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal demikian, otomatis kita sedang tidak menghargai atau menghormati yang namanya panggilan Allah. Jangan pernah kita meremehkan yang namanya undangan panggilan Allah melalui Yesus Kristus. Mungkin kita tidak langsung bertemu muka dengan muka bersama Tuhan. Tapi Tuhan itu punya cara untuk pakai kita. Mungkin lewat gereja, dipercayakan pelayanan. Kamu melayani ya, ini.
Tinggal bagaimana kita meresponi panggilan itu. Setiap panggilan itu harus disambut dengan sukacita dan diterima dengan kerendahan hati. Sehingga ketika kita menerima yang namanya panggilan dari Tuhan, kita seringkali ditekankan bahwa kita harus punya hati hamba. Hati hamba yang mau merendahkan diri, yang mau merendahkan hati. Hati hamba yang mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Untuk apa? Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan kita meremehkan panggilan Tuhan, panggilan yang maha tinggi, panggilan tertinggi. Itu adalah suatu kehormatan bagi kita. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki yang namanya persiapan diri. Panggilan Tuhan menuntut kesungguhan untuk kita hidup benar. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran? Kita harus mengikuti yang namanya teladan Kristus. Saya yakin dan percaya setiap hari di rumah kita pasti membaca firman Tuhan. Kita tentu tahu bagaimana perjalanan Yesus melayani, bagaimana teladan Kristus yang sudah diberikan. Kita harus bisa hidup sama seperti Kristus. Hidup mengikuti teladan Kristus. Supaya apa? Kita itu benar-benar berkenan. Baik melalui sikap, melalui sifat, ucapan dan tindakan. Ini harus menggambarkan teladan Kristus. Jangan sampai kita setiap hari Rabu, Sabtu, Minggu rajin ke gereja. Tapi setelah itu kita hanya menjadi manusia biasa. Banyak di kasus orang-orang yang belum percaya Tuhan, mereka seringkali menilai, wah kayaknya ibadahnya hebat, kayaknya rajin ke gereja sudah pelayanan, tapi kok kehidupannya tidak sebanding ya dengan apa yang harus dilakukan. Kita sebagai orang Kristen itu adalah sorotan. Kita adalah suratan terbuka yang harus menjadi teladan, yang harus bisa meneladani Kristus, yang harus bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Jangan sampai kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah menghargai yang namanya panggilan Tuhan, justru kehidupan kita tidak sesuai dengan teladan Kristus. Kita harus bisa memperhatikan ini. Kita harus bisa mempersiapkan diri kita, miliki pondasi yang benar ketika kita mendapat panggilan Kristus. Kemudian yang ketiga, kita harus menjadi penyambut orang lain. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih arti menyambut orang lain? Di situ saya tuliskan, setelah kita sendiri menerima panggilan itu, maka kita pun juga harus terlibat untuk menjadi bagian dari hamba yang mau mengajak orang lain terlibat dalam panggilan itu. Jadi kita jangan memiliki sikap yang egois. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima panggilan Tuhan, kita menjadi seorang yang percaya. Bukan terus kita hanya berdiam saja. Tapi kita juga harus bisa ambil bagian. Untuk apa? Untuk mengajak orang lain. Mulai ajak orang lain yang belum mengenal Tuhan. Ataupun mereka-mereka yang sudah lama tidak pernah bergereja. Kita ajak kembali. Sebagai hamba kita harus mau melakukan. Supaya apa? Mereka itu mau ikut juga terlibat dalam panggilan itu.
Jadi kita patut bersyukur. Kita ketika ada kepercayaan yang diberikan untuk melayani Tuhan, maka terimalah itu. Karena apa? Ketika kita dipercaya untuk melayani, itu adalah satu kehormatan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tadi di ayat tadi dikatakan, kita bukan hanya sekedar dipanggil, tapi kita juga harus berjuang sampai akhir untuk menjadi anak-anak yang dipilih. Karena belum tentu banyak orang yang dipanggil, tapi mereka semua dipilih. Kadang banyak orang dipanggil, tapi pada akhirnya, di garis akhir nanti, banyak di antara mereka yang gugur. Saya pun sendiri punya banyak saudara, di mana dulu saudara-saudara saya itu banyak yang beragama Kristen. Tapi di akhir-akhir mereka jual iman mereka. Padahal sudah dibaptis, sudah sering datang ke gereja, dan rata-rata karena pasangan hidup. Jadi anak-anak muda, hati-hati kalau pilih pasangan. Jangan sampai kita jual iman kita. Karena apa? Selain Yesus itu bekerja untuk kita, iblis pun juga ikut bekerja. Jangan sampai kita saat ini panggil, sudah melayani, sudah rajin ke gereja, tapi pada akhirnya kita gugur. Iman kita runtuh. Iman kita terjual begitu saja. Jangan sampai. Walaupun persoalan ataupun permasalahan itu terjadi, tapi kita harus tetap setia. Seperti pujian tadi, kita harus tetap setia, menjadi hamba yang setia. Dan saya juga bersyukur. Bersyukur kenapa? Saya bersyukur kepada almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya. Sampai akhir mereka tetap memiliki iman di dalam Kristus. Padahal dulu-dulu ketika mereka mengalami sakit penyakit, mereka mengalami yang namanya keterpurukan dalam ekonomi. Saudara-saudara yang tidak mengenal Tuhan mulai, yuk ikut aku aja, nanti tak ragati, nanti biaya hidupmu tak tanggung, nanti tak ini, pokoknya yang enak-enak. Tapi puji Tuhan, kedua orang tua saya sampai akhir mereka tetap setia pada Tuhan. Kita juga harus bisa tetap setia dalam segala keadaan. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita juga harus bisa menjadi orang-orang yang benar berkenan kepada Tuhan. Jangan terus kita nanti gugur, kena gesekan sedikit, wah aku mau nang gereja. Kena masalah sedikit, aduh aku males nang gereja. Hati-hati. Ketika kita punya perasaan yang seperti itu, sebenarnya kita sedang tidak menghargai dan menghormati panggilan dari Yang Maha Tinggi. Panggilan dari Allah bukan hanya berbicara tentang pelayanan saja, tapi panggilan dari Allah juga itu juga berbicara tentang kehidupan ibadah kita. Apakah kita masih mementingkan ibadah kita kepada Tuhan, atau justru kita mementingkan hal-hal yang lain? Tuhan mau kita senantiasa mengutamakan yang namanya panggilan Tuhan itu. Berbicara tentang panggilan Tuhan, ketika kemarin saya mengalami persoalan yang berat, permasalahan yang berat,
harus merawat kedua orang tua yang sakit, tidak kunjung sembuh. Seringkali iman saya mulai dikocok. Saya seringkali berontak pada Tuhan. Sebenarnya apa sih Tuhan yang Tuhan mau? Tuhan tuh mau apa? Melayani saya sudah oke. Bahkan kadang kami pun ketika melayani kami tidak pernah kenal waktu. Menjadi apa? Menjadi hamba, menyerahkan diri, sudah. Tapi kok Tuhan berikan ini? Ternyata ketika saya renungkan, Tuhan itu punya rencana yang indah. Tuhan itu punya tujuan yang dahsyat. Supaya apa? Kita itu tetap kuat. Apa yang kita alami saat ini, persoalan yang kita hadapi saat ini belum seberapa dibandingkan pengorbanan Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan teladan. Mungkin persoalan yang kita hadapi tidak sampai membunuh kita. Tapi kita melihat sampai Yesus menderita, Dia tetap memberikan teladan yang luar biasa. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari satu kisah Bapak Abraham. Tujuan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, punyai komitmen dalam memenuhi panggilan Allah. Kenapa kok kita harus bisa punya komitmen? Karena komitmen ini penting. Untuk apa? Untuk menuntun langkah kita, untuk menuntun semangat kita. Bukan hanya kita sudah memenuhi panggilan Allah ya sudah. Tapi kita harus punya komit. Oh iya, aku mau melayani Tuhan sampai akhir. Walaupun tadi sudah saya katakan, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi permasalahan. Tapi kita harus bisa pegang komit kita. Kita harus bisa tetap berada dalam kehendaknya Tuhan, jalannya Tuhan. Walaupun seringkali hantaman, walaupun seringkali benturan itu ada, menghantam kita. Jangan pernah kita lelah. Ada lagu sekolah minggu yang mengingatkan kepada kita, mungkin kalimatnya sederhana. Pujian tentang jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ini mungkin kalimatnya sederhana, tapi kalau kita renungkan, ini memiliki makna yang luar biasa. Walaupun bumi berguncang, walaupun tanah bergelombang, tapi kita harus tetap setia pada Tuhan. Nah, kita mau belajar dari satu kisah di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Di situ dituliskan di dalam Alkitab Bapak Ibu semuanya, dituliskan tentang Abram dipanggil Allah. Dari perikop ini kemarin saya sempat sharing dengan Kak Novi juga Kak Rosa. Misalkan kalau orang awam mendengar perikop ini, pendapatnya seperti apa sih? Abram dipanggil Allah. Pasti kalau kita tidak punya dasar yang kuat, kita akan mengiranya bahwa Abram ini yang dipanggil Allah. Tapi ini hanya penulisan. Sebenarnya kalau saya sendiri, yang lebih pas adalah Allah memanggil Abram. Jadi di sini jelas bahwa Abram itu mendapat panggilan dari Allah. Nah, kisah dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ke-9 ini menceritakan tentang Abram yang pada saat itu pertama kali mendapat panggilan dari Yang Maha Tinggi. Kenapa kok sampai Abram itu bisa dipanggil, bisa mendapat panggilan dari Yang Maha Tinggi? Karena ternyata Tuhan sendiri melihat bahwa
Abram ini adalah seorang yang taat dan percaya pada Allah. Karena itu Allah pun menyayanginya dan berkenan menampakkan diri padanya. Luar biasa. Kalau zaman itu terjadi pada kita saat ini, kita bisa melihat Allah. Ini adalah hal yang luar biasa. Sehingga di situ saya tuliskan berkenan menampakkan diri padanya. Berarti kita pun juga harus bisa berkenan di hadapan Allah. Kalau kita mau melihat Tuhan. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita harus bisa menjadi orang yang berkenan. Menjadi orang percaya yang bukan hanya sekedar percaya, tapi benar-benar berserah pada Tuhan. Allah juga mengganti nama Abram menjadi Abraham. Abraham memiliki arti bapa orang yang percaya. Jadi kisah Abraham ini juga mengingatkan kepada setiap kita. Untuk apa? Kita itu bisa menjadi orang-orang yang percaya. Kita itu bisa senantiasa tetap percaya sampai akhir. Dan panggilan Allah ini kepada Abraham itu juga menjadi pengingat kepada semua kita. Menjadikan pengingat kepada setiap kita orang-orang percaya. Supaya apa? Kita bisa menghormati, menghargai, memiliki iman percaya akan setiap panggilan yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena yang namanya panggilan Allah itu melibatkan yang namanya ketaatan. Dan kita harus bisa meninggalkan namanya hal-hal duniawi. Jangan terus kita mau dipakai Tuhan tapi kita pasti masih menanggalkan, masih memakai yang namanya jubah lama. Ketika kita mau ikut Tuhan, ketika kita mau menerima panggilan itu, kita harus bisa memperbaharui hidup kita. Kita harus mau belajar. Saya pun juga belajar. Memang tidak gampang untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi untuk menjadi orang-orang pilihan, bukan hanya panggilan, kita harus bisa ikuti apa yang Tuhan mau. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang bersedia memenuhi atau memiliki komit dalam panggilan yang diberikan Allah? Kita harus punyai ciri-ciri orang yang bersedia untuk apa? Untuk komit panggilan Allah. Yang pertama, kita harus sadar, memiliki kesadaran yang penuh bahwa panggilan datangnya langsung dari Tuhan. Jadi saudaraku, ketika dalam sebuah gereja kita mulai mendapat tawaran, besok kamu mulai melayani ya, besok kamu mulai tugas ini ya, mulai besok kamu ikut terlibat ya. Ini sebenarnya karena apa? Karena ini adalah dari Tuhan. Saya terkadang ketika membuat jadwal seringkali bergumul. Karena yang namanya buat jadwal itu tidak mudah. Seringkali kami berdoa, siapa ya yang mau ditempatkan ya? Siapa saja yang mau dipercayakan? Dan pada saat itu seringkali Tuhan itu tolong ini. Sehingga kami sebagai pembuat jadwal dalam ibadah Minggu, ibadah Rabu, ibadah Sabtu, ini bukan persoalan yang main-main. Tapi apa? Karena Tuhan sendiri itu kita untuk melakukan. Bukan hanya sekedar tunjuk. Karena Tuhan itu percaya. Tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kita itu bisa.
kita harus bisa sadar bahwa setiap panggilan yang Tuhan berikan itu langsung dari Tuhan sendiri, bukan dari hal-hal yang lain. Kejadian 12 ayat yang pertama tolong dibacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Di situ saya berikan warna yang berbeda. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pada saat itu Tuhan sendiri yang memberikan perintah kepada Abram supaya dia pergi dari negerinya dan dari sanak saudaranya. Tuhan mau Abram itu pergi meninggalkan hal yang lama. Dikatakan di situ dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Kalau perenungan yang saya dapatkan, ini menggambarkan tentang yang lama. Ketika Abram dipanggil oleh Tuhan, mendapat panggilan dari Tuhan, Tuhan mau dia itu membereskan kehidupan yang lama. Tapi Tuhan tahu ketaatan Abraham, iman percaya yang dimiliki Abram, itu Tuhan tahu. Yang perlu kita ingat, setiap panggilan dalam bidang rohani khususnya, semua itu karena Tuhan percaya kepada kita. Tuhan yang mau pakai kita, juga Tuhan sendiri tahu potensi kita. Makanya kalau di gereja ada bagian BL, pemimpin pujian, singer, pemain musik, petugas kamera, kolektan, usher, multimedia, soundman, berbagai-bagai pelayanan. Karena apa? Tuhan itu tahu. Jangan terus ketika kita dipercaya, misalkan sebagai penyambut jemaat, kita justru menyepelekan, wah kok penyambut jemaat ya, tak santai baik. Kita tidak boleh seperti itu. Mungkin Tuhan percaya kita menjadi seorang penyambut jemaat karena apa? Kita mempunyai kelebihan dalam menyambut jemaat. Kita punya senyum yang indah, kita punya sapaan yang luar biasa. Tuhan itu tahu potensi masing-masing diri kita. Tuhan juga bisa mempercayakan kita menjadi pendoa-pendoa. Karena apa? Tuhan itu tahu kemampuan kita masing-masing. Tuhan tahu potensi kita masing-masing. Tuhan memberikan panggilan bukan hanya Tuhan sekedar memberikan panggilan. Tapi kita harus sadar bahwa panggilan apapun itu, pelayanan apapun itu yang dipercayakan pada setiap kita, itu adalah langsung dari Tuhan. Bukan langsung dari pendetanya, bukan langsung dari full timernya, bukan langsung dari rekomendasi apa kata orang. Tapi apa? Karena Tuhan sendiri yang mau. Jadi sangat luar biasa. Ketika kita mulai ada tawaran, kamu besok pelayanan ini ya, kamu mulai belajar multimedia ya, kamu mulai belajar musik ya. Sungguh sangat luar biasa kita menjawab, ya aku siap. Karena apa? Ketika kita sudah mau dulu, Tuhan pasti akan menolong. Mungkin kita merasanya, aku tidak mampu, aku tidak punya kepintaran ini. Tapi Tuhan lebih tahu potensi kita. Tuhan lebih tahu kemampuan kita.
Sehingga apa? Sehingga kita juga dituntut untuk belajar, untuk menjadi lebih baik lagi. Hal yang kedua, kita harus punya totalitas. Ada tindakan nyata untuk melakukan. Kejadian 12 ayat 4-5, tolong dibacakan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Iya. Kenapa saya tuliskan di situ dengan totalitas ada tindakan nyata untuk melakukan? Karena dari ayat yang keempat di situ dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tidak mudah untuk kita itu melakukan. Tapi contoh Abram, ketika dia menerima perintah Tuhan, ketika kita menerima panggilan dari Yang Maha Tinggi, dia langsung pergi. Dia langsung mengikuti apa yang difirmankan Tuhan. Di situ tidak dituliskan bahwa Abram menunda-nunda waktu, enggak. Tapi dia langsung pergi. Bahkan apa? Kenapa kok sampai dikatakan totalitas? Dia itu pergi, dia membawa istrinya, dia membawa Lot, dia membawa anak-anaknya. Ini yang luar biasa. Abram tidak pernah egois. Dia juga memikirkan orang-orang yang tinggal bersamanya. Dari 3 hal tadi, kita juga sudah mendengar bahwa kita juga harus menyambut orang lain. Ini pun dilakukan oleh Abram. Abram bukan hanya pergi seorang diri, tapi dia membawa keluarganya. Untuk apa? Untuk memenuhi yang namanya panggilan Tuhan atas dirinya. Jadi untuk bisa kita memenuhi, kita harus miliki yang namanya aksi atau tindakan nyata. Di situ saya tuliskan, bukan hanya sekedar ucapan saja atau teori saja untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ini juga bisa menjadi evaluasi bagi setiap kita. Ketika kita berbicara tentang pelayanan, apakah kita hanya banyak bicara atau justru kita menjadi pelaku? Ini bisa menjadi renungan kita. Saya seringkali menjumpai banyak orang-orang sekitar kita, wah harusnya tuh pelayanan tuh gini. Tapi ketika dituntut untuk terlibat, tapi ketika dipercayakan untuk menjadi penanggung jawab, mereka mulai, jangan aku rawani. Hati-hati. Tuhan mau kita itu memiliki tindakan nyata, bukan hanya sekedar teori saja. Kita harus bisa melakukan semuanya itu dengan totalitas. Harus ada tindakan untuk melakukan, bukan hanya sekedar banyak bicara. Ini hal yang kedua, ciri-ciri orang yang mau komit dalam memenuhi panggilan Tuhan. Hal yang terakhir, kita harus senantiasa percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Kejadian 12 ayat yang 7 bunyi firman Tuhan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri padanya.
Ayat 7 dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan, aku akan memberikan negeri ini bukan hanya kepada Abram saja, tapi juga kepada keturunannya. Sehingga tadi kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Meskipun persoalan itu terjadi dalam hidup kita, meskipun banyak sekali halang rintang yang mencoba untuk menghalangi langkah kita, tapi ini janji Tuhan. Aku akan memberikan negeri ini. Kita semua orang-orang yang dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan akan memperoleh yang namanya berkat yang luar biasa. Ketika kita mau menjadi umat-umat pilihan Tuhan, menjadi orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan. Kita harus bisa sampai akhir memelihara iman kita. Walaupun seringkali kita dihantam persoalan. Saya yakin dan percaya kita semua pasti punya yang namanya masalah. Kita pasti punya yang namanya persoalan. Mungkin tidak sama, tapi kita harus percaya Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan apa yang kita alami. Asal apa? Kita itu mau dekat dengan Tuhan. Kita itu mau melakukan apa yang Tuhan mau sampai akhir. Nah, saya mengajak untuk setiap kita baca di ayat yang terakhir. Kejadian 12 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ini adalah ayat yang luar biasa. Dalam hitungan ketiga kita akan baca dengan suara yang lantang. Miliki iman bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Kita harus percaya. Ini yang akan Tuhan berikan ketika kita mau komit untuk memenuhi panggilan Tuhan. Untuk kita bisa melakukan panggilan dari Yang Maha Tinggi. Ini adalah janji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Apapun yang kita alami saat ini, itu belum seberapa dibanding dari pengorbanan dan penderitaan yang Yesus alami. Mungkin masalah-masalah yang saat ini kita hadapi tidak sampai membunuh kita, tapi Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kita. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat berjuang menjadi umat yang dipilih Tuhan, bukan hanya sekedar dipanggil Tuhan. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau tetap memiliki iman percaya bahwa setiap panggilan Tuhan itu sudah Tuhan berikan karena Dia mau untuk kita bisa melakukan. Memilih tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk
setia. Dengan penuh imanmu katakan bersama-sama. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Lebih sungguh lagi kita mau katakan. Sampai akhir Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menghadap tahta kudusnya Tuhan. Ya Yesus, inilah janji setiap kami Tuhan, untuk kami tetap setia mengiring Engkau Tuhan, memenuhi setiap panggilan yang Tuhan berikan kami. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mengalir
mengalir kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Sampai akhir di hidup. Saya mengundang untuk Saudari Novi akan pimpin kita ke dalam doa. Menyembahmu, melayanimu seumur hidupku sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Sungguh hari ini Tuhan, kami semakin percaya bahwa panggilan tinggi yang dari Engkau kami mau meresponi pada malam hari ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan dalam minggu ini kami diingatkan untuk kami terus setia di dalam melayani Engkau Tuhan. Mungkin dari kami hari-hari ini mengalami keunduran ketika kami melayani Engkau. Mungkin hari-hari ini motivasi kami belum benar di hadapan Engkau Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menilik hati kami Tuhan, Engkau yang menilai dari setiap kami Bapa. Mungkin hari ini kami belum siap untuk menerima dan meresponi panggilan-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan Tuhan. Apapun pelayanan yang hari ini kami mau berikan untuk Engkau Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan. Setiap apapun pelayanan yang kami lakukan kepadamu Tuhan, biar ini menjadi hal yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena ketika kami menerima panggilan-Mu, meresponi panggilan-Mu Tuhan, biar Engkau disenangkan melalui apa yang kami perbuat di dalam dunia ini Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami masih memikirkan keinginan daging kami, yang menyenangkan daging kami, menyenangkan kehidupan duniawi kami. Tapi hari ini kami semakin mengerti Tuhan, bahwa hamba-Mu Abraham dipanggil untuk melayani Engkau. Demikian juga kami Tuhan, kami dipanggil untuk melayani Engkau Tuhan. Karena ini adalah tugas mulia yang akan kami terima ketika kami nanti sudah berada di dalam surga-Mu yang mulia. Kami akan melayani Engkau dengan puji-pujian yang akan kami berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tanamkan ini dalam loh hati kami Tuhan, sehingga hari ini kami pulang dengan hati yang tenang, hati yang beroleh damai daripada Engkau Tuhan, sehingga kami tidak mengeluh lagi di dalam pelayanan kami, tapi kami bersemangat dan kami terus bersemangat untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu, apapun yang dilakukan Engkau buat berhasil, dan kami percaya Tuhan, biar kiranya Bapa untuk semua pelayanannya dan masa depannya Engkau berikan yang terbaik. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan, Saudara Arif Adi Wibowo terus dimuliakan karena Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pada hari ini juga kami terus mau berdoa ya Bapa, untuk rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan. Biar kiranya Tuhan tolong, yang hari ini di dalam kesesakan, biar hari ini Tuhan Engkau bukakan jalan keluar bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh Bapa, biar kiranya Engkau tolong dengan kuat kuasa yang daripada Engkau Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudari kami Ibu Yuliana. Kami memberkati perutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit boleh diangkat, rasa sakit boleh diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau mampu membuat mujizat sampai hari ini Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala diagnosa dokter, untuk kista dan yang lainnya, apapun itu sakit penyakitnya ya Bapa. Biar hari ini kami beriman kepada Tuhan, kami mengimani di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada apapun yang ada di dalam perut Ibu Yuli boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Rinas di dalam check up yang terus dilakukan di Jogja, biar kiranya juga Tuhan yang menolong. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang lainnya. Kami berdoa untuk Kevin. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Ibu Jimmy. Biar kiranya juga Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kekuatan untuk keluarga ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang lainnya Tuhan yang masih mengalami kelemahan tubuh. Biar kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami yakin percaya Tuhan ketika kami memuji menyembah nama Tuhan bahwa ada kuasa yang mengalir dalam tubuh kami yang menyembuhkan seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami juga berdoa mengingat untuk serangkaian acara Natal beserta Tahun Baru. Biarlah Tuhan setiap jadwal kegiatan ibadah Natal dan Tahun Baru Tuhan yang akan terus campur tangan. Bahkan Tuhan kami juga berdoa bergumul untuk setiap pendanaan yang dibutuhkan Tuhan yang akan cukupkan, Tuhan yang akan sediakan, Tuhan yang akan kirimkan donatur-donatur yang terus memberikan kerelaan hatinya untuk terus membantu, untuk terus menopang gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Mari Tuhan Kau yang terus beracara untuk perencanaan Natal dan Tahun Baru. Biarlah Tuhan melalui ibadah-ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang luar biasa. Kami boleh semakin dibangun, kami boleh semakin dibangkitkan semangat kami untuk kami bergandeng tangan untuk memperkembangkan gereja Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan hantar kami, sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan Tuhan memberkati untuk setiap jam istirahat kami. Biarlah segala berkat-Mu turun dalam setiap jam-jam istirahat kami Bapa di surga. Memberkati juga untuk setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan terus senantiasa beracara atas setiap usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebelum kami pulang kami mau bersama-sama mengangkat tangan kami, membuka hati kami untuk kami boleh menerima setiap janji Tuhan, segala berkat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih sayang dan sukacita dilimpahkan atas kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, datang yang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.